Hamba-hamba Allah, terkadang ada saudara kita yang melakukan dosa atau maksiat. Namanya juga manusia. Kemudian menjadi bahan perbincangan atau gibah. Padahal bisa jadi pelaku dosa tersebut sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosanya. Mengenai hal ini, mari kita memperhatikan nasihat dari beberapa ulama terkemuka, yaitu perihal yang berkaitan dengan orang yang menjelek-jelekan saudaranya yang sudah bertaubat dari perbuatan dosanya. Ternyata bisa jadi orang yang mengolok-olok tadi, dia akan melakukan dosa yang sama seperti yang ia olok-olok kepada temannya atau kepada saudaranya tadi. Orang yang mengolok-ngolok, menjelek-jelekan, menggibah, atau menggunjing saudaranya yang berbuat dosa, bisa jadi ia terjerumus dalam dosa yang sama. Kenapa? Karena ada faktor kagum terhadap dirinya sendiri, sombong dan mensucikan diri atau merasa dirinya itu suci. Seolah-olah dia berkata, kamu kok bisa terjerumus dalam maksiat atau dosa itu? Lihatlah aku, sulit terjerumus dalam dosa itu. Nah, tentu ini adalah bentuk kesombongan yang nyata dan sangat merendahkan kepada orang lain. Itu juga sudah termasuk perbuatan dosa. Ada seorang ulama yang mengatakan, orang semacam itu yang tadi dikatakan akan dibalas dengan memberikannya jalan hingga ia akan melakukan maksiat, melakukan dosa yang ia cela yang dilakukan oleh saudaranya. Hal tersebut karena ia sombong, karena ia kagum dengan dirinya sendiri, karena ia merasa selamat dari perbuatan dosa. Nah, akibat itulah maka akan diberikan jalan untuk berbuat dosa. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa menjelek-jelekan saudaranya yang telah melakukan dosa, maka bisa jadi ia akan melakukan dosa tersebut, melakukan dosa yang sama. Beliau mengatakan, wa kullu ma'siyatin uyyirat biha akhaka fahiya ilaika yahtamilu ayyurida bihi annaha sa'iratun ilaika wala buddha an ta'malaha. Yang artinya kurang lebih setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Maksudnya, engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Itu kata Ibnu Qayyim. Beliau melanjutkan sebuah penjelasan bahwa dosa mencela saudaranya yang telah melakukan dosa itu lebih besar dari dosa itu, yaitu dari dosa yang dilakukan oleh saudaranya. Beliau berkata yang artinya, engkau mencela saudaramu yang melakukan dosa, ini lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan oleh saudaramu. Beliau katakan, maksiat yang lebih besar karena menghilangkan ketaatan dan merasa dirinya itu suci. Oleh karena itu, dosanya menjadi lebih besar. Imam Hasan Basri berkata, para sahabat dan para tabi'in mereka memiliki konsep. Konsepnya itu, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, artinya karena perbuatan dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami berbuat dosa, berbuat kesalahan yang sama. A'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis,
Beliau mengatakan, innar rajula yatakallamu bil kalimati la yaro biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan pinnar. Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat. Ia tidak tahu, ia tidak sadar, ia tidak menganggapnya bahwa kalimat itu berbahaya. Dengan sebab satu kalimat itu, ia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Ma'udzubillah. Jika kita bisa menjaga lisan, Nabi SAW akan menjamin kepada orang yang bisa menjaga lisan itu untuk menjadi ahli sorga. Sebagaimana disabdakan oleh beliau Rasulullah SAW, beliau bersabda, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, berarti mulut alias lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu farji, niscaya aku menjamin surga baginya. Terdapat pula hadis yang redaksinya mirip, akan tetapi ada ulama yang menilai bahwa hadis ini dhaif. Namun meskipun dhaif, ini isinya dari hadis ini hampir sama. Yang mana man ayyara akhahu bidanbin lam yamut hatta ya'maluh. Siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Demikian, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga lisan, tidak menjelek-jelekan saudara kita karena perbuatan dosa mereka. Kita doakan mereka yang taat, semoga diberikan istiqomah. Mereka yang berbuat maksiat, semoga diberikan hidayah taufik untuk bertobat. Dan kita semua saling doakan untuk kebaikan, semoga dalam keadaan husnul khatimah.